Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan bimbingan online ya, review mandiri proposal PKM KC. Jadi bagi adik-adik mahasiswa yang mungkin sedang membuat proposal PKM KC, maka bisa mengikuti langkah yang kita lakukan pada tutorial ini. Buka proposal Anda, kemudian kita lakukan pengecekan satu persatu. Maka mudah-mudahan dengan demikian proposal PKM yang Anda buat nanti bisa lolos dan bisa sampai hingga ke PIMNAS. Untuk PKMR sebelumnya sudah ada tutorial yang kita buat, maka bisa mengacu kepada video yang sudah ada sebelumnya. Jadi kali ini kita coba memfokuskan pada PKM KC, yaitu PKM Karsa. Saya akan memulai dari halaman daftar isi ya. Sedangkan untuk cover dan lembar pengesahan tahun 2021 ya, sesuai dengan panduan 2021 bahwa lembaran cover dan lembar pengesahan itu dipisah ya. Sedangkan halaman utama yaitu dimulai dari daftar isi. Jadi kali ini kita akan mulai pengecekan dari daftar isi. Bukan berarti lembar pengesahan tidak perlu. Adik-adik mungkin bisa lihat di lembar pengesahan ada beberapa hal yang sangat penting di lembar pengesahan. Yang pertama, judul. Apakah judul sudah konsisten di lembar pengesahan dan di lembar-lembar lain? Karena judul juga ada pada surat pernyataan ketua tim. Jadi tolong dicek apakah judulnya sudah konsisten. Kemudian biaya. Apakah biaya sudah konsisten? Biaya di lembar pengesahan mesti sama dengan biaya pada bab 4 dan biaya pada lampiran. Oke, sudah sama ya. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita mulai dari daftar isi. Jadi, silakan dibuka proposalnya. Kita mulai dari daftar isi. Pertama, margin ya. Silakan dicek marginnya. Apakah marginnya sudah memenuhi syarat? Yaitu di sini 3, di sini 4. Oke. 3 dan di bawah juga 3. Kemudian daftar isi ini spasinya tetap 115 ya, 115. Jangan sampai karena daftar isi Anda merubah spasinya tidak sesuai panduan. Jadi tetap 115 ya, 115. Kemudian dimulai dari daftar isi, di mana nomor halamannya adalah 1 Romawi, bukan 3 Romawi, bukan 2 Romawi, tetapi 1 Romawi. Dan tidak ada jarak ya atas misalnya pendahuluan berjarak dengan latar belakang, itu tidak ya. Jadi semuanya 115. Lalu apalagi yang mesti kita cek ya, Anda cek apakah sudah rapi kelihatannya. Dan daftar isi ini sebaiknya dibuat otomatis ya, tidak manual. Tapi kalau belum pandai membuat otomatisnya, Anda buat manual ya silakan. Tetapi nomor halaman ini dipastikan nomor halamannya sesuai dengan yang ada pada isinya. Jadi misalnya tinjauan pustaka, di sini nomor 2. Jangan-jangan di dalamnya tidak 2 karena mungkin bergeser ya. Karena ini tidak otomatis, maka dia tidak akan berubah ya. Jadi Anda perlu mengeditnya secara manual ya. Jadi kalau mungkin Anda rubah jadi halaman 3 di dalam tinjauan pustaka, maka di sini ganti dengan 3 misalnya. Jadi cek semuanya. Oke. Kemudian nomor halaman daftar isi, dia berada wajib di kanan bawah. Ya, silakan dicek kanan bawah dan 1 Romawi. Dan seperti biasa, saya tidak merekomendasikan ada halaman tabel, halaman gambar, halaman lampiran ya. Daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, tidak perlu. Sekali lagi, buatlah proposal PKM itu sependek mungkin ya, sesuai yang diminta di panduan saja. Yang diminta hanya daftar isi, yang lain daripada itu tidak diminta. Maka daftar-daftar yang lain tidak perlu. Pendek proposalnya,
akan minim kesalahannya dan potensi kita lulus akan lebih tinggi. Jadi buang semuanya yang tidak perlu. Daftar gambar, daftar tabel, daftar rampiran, buang saja, tidak perlu. Ya, yang diminta hanya daftar isi. Dan nomor halamannya, ingat, cek proposalnya berada pada kanan bawah. Ya, berada pada kanan bawah. Kalau tidak pandai cara membuat di kanan bawah, karena mungkin belum terbiasa dengan Office ya, maka bisa dilihat tutorial berkaitan dengan memasukkan hasil scan lembar PKM dan penyetingan nomor halaman. Oke, lalu setelah itu pendahuluan. Pendahuluan nomornya halaman 1. Halaman 1 dan kanan atas. Cek proposalnya. Halaman 1 kanan atas. Oke, good. Sudah ya. Lalu berawal dari pendahuluan. Pendahuluan, apakah mau di tengah, mau di kiri silakan ya. Mau di kiri silakan, mau di tengah silakan, tidak apa-apa. Kemudian setelah itu ada latar belakang. Nah, jelaskan ya latar belakangnya. Jadi pada latar belakang ini berisi uraian tentang proses identifikasi masalah. Apa masalah yang akan diselesaikan? Kemudian apa saja solusi yang sudah dilakukan orang, atau mungkin orang sudah buat ini dan ini, tapi dia mungkin belum bagus, ya, belum sempurna, atau masih ada kekurangan sehingga Anda ingin menyempurnakan, ya. Maka ceritanya minimal seperti itu. Anda ingin menyempurnakan dengan cara Anda, ya, dengan membuat sebuah PKMKC. Kenapa Anda memilih itu? Kenapa Anda yakin bahwa yang Anda buat lebih baik dari yang sudah dibikin orang? Ya, sebutkan di dalam latar belakang ini. Dan setiap merujuk punya orang, ikuti ya, ikuti sesuai dengan panduan. Kalau dia berdua, ya tulis begini. Ya, nama akhirnya saja ya, jangan semuanya. Kadang masih ada yang menulis misalnya Marzuki, M dan Muhammad, M. Bukan ya, Marzuki saja. Marzuki dan Muhammad tahun 2020. Kalau dia banyak, pakai add all ya, di panduan dia pakai add all, tidak dia kakak. Jadi ikuti sebisa mungkin panduan. Baik, terbelakang. Setelah itu apalagi? Rumusan masalah ya, rumusan masalah 1-2 rumusan masalah. Jadi dari atas tadi pasti banyak masalah ya. Jadi inti daripada masalah ini Anda rumuskan, kemudian Anda tulis di 1.2. Kemudian tujuan kegiatan. Ingat ya, tujuan kegiatan bukan tujuan penelitian. Tidak boleh ada kata penelitian di dalam proposal PKMKC ini, apalagi misalnya untuk tujuan penelitian atau tujuan kegiatan. Oke? Silakan ditulis tujuan kegiatannya apa. Kemudian setelah itu yang mesti ada, ya sebaiknya ada, yaitu luaran kegiatan. Nah, tulis seperti ini. Luaran dari kegiatan ini adalah laporan kemajuan, laporan akhir, prototipe. Sebutkan prototipe apa yang dibikin atau produk apa yang dibikin. Kalau mungkin tidak prototipe ya boleh saja sebutkan produk apa dan artikel ilmiah. Lalu setelah itu silakan dijelaskan, kalau mau dijelaskan prototipenya bagaimana, atau apakah akan didaftarkan paten. Misalnya, ya silakan jika memang ada. Atau mungkin artikelnya akan dipublikasi pada proceeding, atau mungkin akan dipublikasi pada jurnal, ya sebutkan. Boleh ditambahkan. Tapi yang awal ini usahakan ada. Luaran dari kegiatan ini adalah laporan kemajuan, laporan akhir, prototipe atau produk, dan artikel ilmiah. Lalu uraikan artikelnya kalau akan diseminarkan atau akan diterbitkan pada jurnal, sebutkan jurnalnya. Kalau akan didaftarkan patennya, sebutkan. Ya. Kemudian setelah itu jelaskan manfaat kegiatan. Jadi setelah didapatkan produknya, kira-kira nanti akan bagaimana manfaatnya. Jadi jangan mengulang tujuan di sini ya. Kan sering sekali mahasiswa membuat ya, misalnya manfaat kegiatan akan terciptanya prototipe ini dan ini misalnya gitu ya. Itu kan tujuannya. Setelah prototipe itu dapat, apa manfaatnya? Nah, jadi itu yang mesti disebutkan di bagian ini. Itu bagian bab 1 pendahuluan. Oke, kita lanjut. Oke ya, silakan diikuti. Lalu bab 2 tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini
ingat ya, karena kita hanya 10 halaman, jadi terbatas. Jadi jangan terlalu panjang juga. Jadi yang penting di sini berikan gambaran perkembangan mutakhir yang terkait dengan produk yang dikembangkan. Ya, bisa berasal dari jurnal, sebaiknya dari jurnal ya, karena mutakhir ambil yang baru-baru. Jadi tulisan yang baru-baru. Kalau ambil skripsi, ambil yang baru skripsinya. Jangan skripsi yang sudah usang gitu ya. Kan yang mutakhir ya, perkembangan yang mutakhir. Jadi berikan gambaran perkembangan mutakhir daripada produk yang akan dikembangkan, sehingga tim penilai melihat bahwa Anda memang update literasinya, update literaturnya. Jangan sampai Anda mengatakan bahwa Anda yang membuat pertama kali, tetapi ternyata rujukannya adalah rujukan tua-tua. Maka ini tentu tidak update ya, Anda tidak mengikuti perkembangan zaman. Maka jangan melakukan kesalahan yang sering dilakukan, yaitu seringkali anak-anak PKMKC pada bagian tinjauan pusaka ini mereka menulis teori sensor, teori microcontroller, teori LED, teori apalagi, teori dioda, teori display ya, macam-macam teori yang bikin di sini. Bukan itu yang diinginkan di tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisikan gambaran perkembangan mutakhir dari produk yang Anda buat. Jadi si Anu mungkin sudah buat begini, si Anu buat begini, si Anu buat begini. Sehingga dari sini terlihat dengan jelas bahwa apa yang Anda bikinkan, apa yang Anda ajukan, kegiatan yang Anda ajukan betul-betul ada sisi inovasinya. Ya, ada sisi inovasinya, ada sisi kreasinya dari yang buat orang sebelumnya. Ada dasar ilmiahnya, tidak hanya coba-coba. Nah, itu yang ingin ditampilkan di sini. Dan untuk rujukan sebaiknya usahakan dari rujukan-rujukan terbaru ya. Dan jika tidak perlu, kalau saya tidak merekomendasikan Anda merujuk blog atau web ya, karena web atau blog belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Karena belum tentu orang yang menulis blog itu pakar di bidang itu, tapi dia hanya kopas-kopas saja. Ya, jadi sebaiknya ambil dari buku, dari jurnal, sebaiknya dari jurnal, kemudian buku, skripsi, ya silakan. Ya. Kemudian tulis sesuai dengan panduan. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan, kalau merujuk punya orang ya tulis sesuai dengan panduan. Itu adalah bagian daripada etika ilmiah. Oke, itu bab 2. Mungkin 1-2 halaman saja ya, karena kita terbatas ya. Jadi jangan terlalu panjang. Kemudian tolong dicek, kita masuk bab 3. Untuk PKMKC, bab 3 itu wajib menggunakan tahap pelaksanaan, bukan metode pelaksanaan, tetapi tahap pelaksanaan, bukan metode penelitian, tetapi tahap pelaksanaan. Tolong dicek apakah sudah betul. Jangan-jangan Anda menggunakan metode penelitian. Ya, oke. 3.1, karena Anda KC, sebaiknya Anda mengawalinya dengan alat dan bahan. Karena pasti Anda akan menggunakan alat ya, akan membeli bahan, dan sebutkan di sini. Dan sebaiknya menurut saya buat dalam bentuk ini saja, dalam bentuk paragraf saja ya. Alat yang digunakan ini dan ini, bahan yang digunakan ini dan ini. Jangan dibuat poin-poin 1-2 ke bawah karena akan panjang sehingga akan memakan ruangan yang banyak. Padahal halaman kita terbatas. Oke ya. Di sini memang ditulis jika ada, tetapi menurut saya ini pasti ada. Alat dan bahan. Kemudian setelah itu baru masuk ke teknik pelaksanaan. Saya merekomendasikan dan meminta selalu agar diawali dengan diagram. Jadi awali di sini dengan diagram. Ya, diagram alir pelaksanaan kegiatan. Ya, tinggal dibuat diagramnya, ya. Buat diagramnya. Nah, setelah itu baru dijelaskan setiap diagram itu. Ya, diagram alir atau fishbone. Boleh, tidak apa-apa gitu ya. Nah, apa bagian ini yang mesti ada? Sebaiknya ada. Yang pertama adalah pengumpulan data sekunder untuk perancangan awal, termasuk studi literatur, mencari literatur ya. Ini masuk ke dalam ini. Jadi pengumpulan data sekunder itu 3.2.1. Kemudian penyusunan desain teknis. Ya, penyusunan desain teknis. Kemudian pembuatan produk atau jasa layanan. Ya, sebutkanlah apa yang akan dibuat ya, pembuatan produk. Ya. Ini boleh Anda ganti ya sesuai dengan kebutuhan Anda. Pembuatan apa? Misalnya produknya apa ya, sebutkan, tidak apa-apa.
Kemudian pengujian keandalan karya. Setelah produknya dibikin kan Anda uji, maka sebutkan pengujian. Kemudian setelah Anda uji tentu ada data kan, data hasil pengujian tentu dianalisa, analisa data pengujian. Setelah dilakukan pengujian, maka sebaiknya karya Anda sampai pada evaluasi penerimaan masyarakat. Mungkin Anda cobakan kepada masyarakat, ya, Anda serahkan kepada masyarakat, minta masyarakat menggunakan, lalu ditanya evaluasi penerimaannya. Ya bisa jadi kan menurut kita sudah oke, tapi menurut masyarakat, oh ini mungkin bagusnya setirnya begini, lebih nyaman atau bagaimana gitu. Ini sangat besar manfaatnya dan ini nilainya menurut saya sangat baik ya, karena Anda sudah sampai pada evaluasi penerimaan masyarakat ya. Karena bagian metodologi ini adalah bagian yang paling penting, maka boleh di sini Anda agak panjang, tidak apa-apa, sehingga betul-betul terlihat bahwa apa yang Anda bikin itu sudah melalui perencanaan yang matang, tidak coba-coba. Kemudian karena dalam kondisi pandemi COVID, ya di bagian ini ada baiknya Anda sebutkan mana yang daring, mana yang luring. Ya, dari bagian ini dijelaskan ya, diberi penjelasan. Kalau ada yang luring, sebutkan protokol kesehatan yang bagaimana yang akan Anda patuhi. Kalau dia daring ya, tentu tidak akan sulit ya, tinggal disebutkan bahwa bagian ini dilaksanakan secara daring misalnya. Contoh misalnya, pengumpulan data sekunder ini kan sebetulnya bisa daring, ya kan? Analisa data pengujian, analisa data bisa daring. Yang pengujian yang luring mungkin kan ini misalnya ya, ini mungkin ya, ini mungkin ya. Ini tinggal disebutkan bahwa Anda akan mematuhi protokol kesehatan. Jadi ada baiknya disebutkan karena nanti di penilaian tentu ada penilaian berkaitan dengan potensi bisa dilaksanakan secara luring atau daring. Oke, bab 4, kita masuk bab 4 biaya. Ya. Biaya pada PKMKC sesuai panduan ya, sesuai dengan panduan 2021. Di sini anggaran biaya pertama sewa dan jasa, kemudian bahan habis pakai, kemudian transport lokal, kemudian lain-lain. Silakan dicek ya. Apakah di sini sudah sesuai? Nah, tapi nanti kita lihat ya, apakah ini memang demikian? Karena di lampiran kadang-kadang tidak sinkron ya. Di buku panduan ada hal yang kurang sinkron di anggaran biaya. Nah, di lampirannya ternyata masih perlengkapan yang diperlukan. Ya, maka karena masih perlengkapan yang diperlukan, maka di sini Anda boleh menulis, menurut saya tidak apa-apa ya, biar sinkron ya. Di sini ya, perlengkapan yang diperlukan. Karena kalau tidak ada bagian sewa dan jasa di bagian justifikasi anggaran, sepertinya tidak sinkron ini. Ya, jadi perlengkapan yang diperlukan. Ya, jadi ini kalau ditulis perlengkapan yang diperlukan, insya Allah tidak apa-apa. Kemudian bahan habis pakai, transport lokal dan lain-lain. Dan ingat, ini maksimal 10 juta, maksimal 10 juta, dan harus sinkron dengan pengesahan. Ya, sinkron dengan lembar pengesahan. Lalu apalagi? Sinkron dengan lampiran. Nah, tolong dicek pengesahan lampiran apakah sudah sama? Sudah, alhamdulillah. Kemudian jadwal kegiatan. Tolong dicek jadwal kegiatan maksimal 4 bulan. Tidak ada yang 5 bulan. Maksimal 4 bulan. Di sini kebetulan saya beri contoh 3 bulan. Kemudian kegiatan ini ya tinggal diisikan ya, kegiatan ini. Kegiatan ini tinggal diisikan dari bab 3 tadi kan. Bab 3 kan ada tuh kegiatannya apa saja, 1, 2, 3. Lalu tinggal ditambahkan membuat laporan ya. Ya kan ada tuh 1, 2, 3 tadi. Ya mudah aja ya membuat rencana kegiatan. Ini aja pindahkan. Ini udah lengkap nih, pindahkan. Pindahkan ke rencana kegiatan lalu tambah membuat laporan. Ya kan? Pindahkan semua ke sini. Tambah kan membuat laporan ya, kalau ada membuat laporan kemajuan, laporan kemudian laporan kemajuan dan laporan akhir kan tinggal ditambah. Dan maksimal 4 bulan. Cek apakah sudah 4 bulan? Sudah. Oke. Kemudian samakan dengan lembar pengesahan. Lembar pengesahan itu kan ada tuh jumlah bulannya. Samakan ya. Harus sama.
Kalau di lembar pengesahannya masih 5 bulan ya ganti. Kalau ini kan 3 bulan. Kalau Anda ngajukan 4 bulan ya ganti 4 bulan. Lalu di panduan terbaru ada person penanggung jawab. Jadi misal kegiatan 1 siapa penanggung jawabnya? Ya sebutkan misalnya Marzuki. Ya. Kemudian kegiatan 2 mungkin Dava. Kegiatan 3 Abdu misalnya. Abdurrahman misalnya itu ya, tulis nama lengkapnya. Tulis gitu ya. Dan sebaiknya menurut saya lebih baik tulis nama saja, tidak usah anggota ketua, tidak jelas orangnya. Ya, tidak jelas orangnya. Baik. Kemudian berikutnya daftar pustaka. Daftar pustaka itu maksimal berada pada halaman 10. Kalau halaman Anda lebih dari 10 pada daftar pustaka ini, lebih dari 10, maka kurangi bagian yang lain. Di sini maksimal 10, ya. Kemudian daftar pustaka menggunakan sistem hardpath, ya, nama dan tahun. Nama dan tahun dan spasinya adalah spasi daftar pustaka itu adalah 1. Nah, ini berbeda ya. Spasinya 1 beda dengan yang lain. Yang lain 115. Ya. Jadi daftar pustaka 1. Cek semua daftar pustakanya 1. Dan seperti yang sudah ada di panduan, penulisannya seperti ini. Nama akhir, kemudian singkatan nama awal, nama akhir, singkatan nama awal, kemudian tahun. Judul, tulisan tidak miring. Yang miring adalah judul jurnal. Ini perhatikan, cek ya, cek punya Anda. Ini volume, ini nomor, kemudian ini halaman. Titik 2 di sini. Buat persis sama seperti ini. Ikuti panduan, karena itu adalah bagian daripada etika ilmiah, mengikuti panduan, ketaatan kepada panduan. Oke? Sudah sama? Kalau buku, judul bukunya miring. Ya, kalau buku, judul bukunya miring. Oke? Misalnya ini ya, ini kan buku. Kalau jurnal, nama jurnalnya yang miring, bukan judulnya. Kalau buku, memang judul bukunya miring. Ya, ini sudah ada contoh di sini. Spasinya 1. Ini contohnya. Kalau merujuk di dalam kalimat seperti ini. Kalau dia banyak pakai add all. Jangan sampai di daftar pustaka Anda menulis add all. Di sini mesti semua nama ditulis. Di sini semua nama ditulis. Tidak ada yang pakai add all di sini. Add all hanya di citasi. Tidak ada DKK di sini. Ya. Cek semua. Sudah diperbaiki? Oke, bagus. Kita lanjut ke lampiran. Lampiran pertama. Lampiran pertama, Anda cek apakah format sudah sesuai dengan panduan. Kadang-kadang Anda membuat lampiran ini seenak hatinya. Tidak sesuai. Ini template-nya kan sudah ada di panduan. Ikuti ya, kolom-kolomnya ini ya, jangan ada yang dihilangkan, jangan ada yang dihapus, biar aja kalau tidak ada kosong. Dan saran saya, Anda mengisinya sebanyak-banyaknya yang Anda bisa. Coba aja ketika orang mau memberikan uang kepada Anda, lalu Anda tidak punya kegiatan selama ini, lalu kita akan memberikan uang. Kira-kira orang yakin tidak? Tidak yakin kan? Maka isi di sini apa kegiatannya? Pasti ada kegiatannya. Ya, prestasi pasti ada prestasinya. Dapat beasiswa paling tidak. Mungkin penerima bidik misi. Siapa? Kemenristek Diki atau Kemendikbud tahun berapa? Kan ada. Pasti ada penghargaannya. Isikan ya, isikan. Dan ini mesti kalau memang tidak ada ya biarkan saja ya, daripada dihapus merusak ini susunan. Biar aja kalau memang tidak ada ya biar aja kosong gitu. Saran saya ya, daripada nanti kelihatan kosong banget halamannya. Dan ikuti panduan, seringkali ini hilang, seringkali ini dihilangkan. Jangan dihilangkan. Ini mesti ada, dan terutama untuk dosen pendamping, ya dosen pendamping ini seringkali berubah nih, karena dia mengambil dari proposal penelitiannya, sehingga sudah format tidak sesuai. Ini kata-katanya hibah penelitian pula, gitu ya. Ya jadi di bagian ini ya sesuaikan. Kalau untuk pengajuan PKMKC, ya PKMKC, ya itu sesuaikan. Dan cek tahunnya. Anda cek tahunnya apakah tahun 2021 Februari atau Maret 2021. Kemudian di sini ketua tim ya, bukan pengusul, ketua tim.
Dan tanda tangan wajib basah. Tidak boleh scan. Tanda tangan wajib basah. Jadi Anda scan utuh satu halaman ini. Jangan hanya bagian ini yang Anda scan. Scan semuanya lalu dimasukkan ke dalamnya, ke dalam lembaran ini. Kalau tidak tahu cara masukkan yang benar, lihat di tutorial yang sudah ada sebelumnya. Oke, ini anggota sama, ikuti panduan, tanda tangan basah, dan cek ini KC ya. Dan di sini anggota tim, bukan anggota pengusul, tapi anggota tim di panduan 2021. Oke, tidak ada tanda tangan yang scan. Di scan utuh satu halaman ini, scan utuh satu halaman. Jangan hanya bagian tanda tangan saja yang Anda scan lalu Anda masukkan. Oke, dosen pendamping sama, ikuti panduan ya. Seperti ini formatnya. Ada riwayat pendidikan, kemudian ada pendidikan dan pengajaran ya, mata kuliah yang diasuh ya. Cek semua. Jangan sampai Anda menerima biodata dari dosennya dan itu diambilnya dari proposal penelitian dia. Pasti formatnya tidak sama dengan PKM. Nanti Anda tidak lulus karena tidak sesuai format. Ya, ini dosen pendamping dicek, ada KC dan ada ini. Dan tidak ada tanda tangan yang di crop. Ya, tanda tangan wajib basah. Ya, tanda tangannya wajib tanda tangan basah. Jadi scan utuh satu halaman ini. Jadi scan utuh satu halaman di mana ada tanda tangan itu. Oke, sudah, Oke, kemudian berikutnya cek proposalnya. Lampiran 2, anggaran. Anggaran banyak hal yang tidak boleh kan? Ini yang tidak boleh nih ya. Di antara hal yang tidak boleh, ya, mestinya Anda tidak menulisnya. Ya, mestinya Anda tidak menulisnya. Hal yang tidak boleh ini sudah jelas tidak boleh ya, jangan ditulis. Nanti dicoret. Kalau dicoret, ternyata dana Anda di bawah 5 juta, maka otomatis tidak lulus administrasi. Walaupun awalnya Anda mengajukan 10 juta, ya, tetapi karena dicoret, ternyata tinggal 4 juta, maka tidak lolos administrasi, tidak lolos proposalnya. Oleh karena itu, kalau membuat anggaran, jangan pas-pas 5 juta. Ya, jangan pas-pas 5 juta, lebihkan karena nanti ada potensi dicoret. Dan hindari membuat ini ya, menulis ini. Sudah jelas dilarang, maka jangan ditulis. Oke. Pada adik-adik semua yang sekarang sedang merevisi proposalnya, buat semua sesuai panduan. Jangan buat kotak-kotak ini sendiri. Sudah ada panduannya, sudah ada formatnya. Buka panduan seperti ini. Ya, perlengkapan yang diperlukan. Memang tadi katanya di RAB, di rekapnya itu sewa ya, tapi di sini tidak ada sewa gitu. Jadi ikuti aja ini perlengkapan yang diperlukan. Tulis seperti panduan ini ya, format ini. Kemudian bahan habis pakai. Banyak yang bisa ya. Adik-adik bisa karena sekarang lagi COVID, boleh juga membeli masker, membeli tisu basah, kemudian membeli hand sanitizer, face shield ya, untuk bekerja di labor misalnya, karena ada hal yang tidak bisa daring, jadi pensi luring, jadi perlu disiapkan. Yang penting anggaran ini mesti rasional dan terlihat manfaatnya pada bab metodologi. Jadi harus sinkron antara anggaran ini dengan bab metodologi. Jadi jangan sampai Anda membuat anggaran tapi di metodologi tidak kelihatan penggunaannya. Oleh karena itu tadi di metodologi itu kalau ada yang luring sebutkan, kalau ada yang daring sebutkan, sehingga kelihatan kalau Anda memberi perlengkapan untuk COVID-19 itu kelihatan bahwa itu memang digunakan. Oke ya. Kemudian perjalanan di sini hanya boleh perjalanan dalam kota ya. Di sini hanya boleh perjalanan dalam kota ya. Bagian ini hanya perjalanan dalam kota. Sudah jelas yang boleh hanya perjalanan dalam kota, lalu Anda buat juga di luar kota, maka nanti pasti akan disilang ya, akan dihilangkan. Dan lain-lain ya, dan lain-lain. Dan dicek totalnya harus sama, cek totalnya. Total di sini maksimal minimal 5 juta, maksimal 10 juta. Dan terbilangnya tolong diperbaiki. Harus sama terbilangnya. Kadang ini Anda perbaiki tapi terbilangnya tidak Anda perbaiki. Itu juga
bisa menyebabkan nilai daripada proposal Anda kurang baik. Oke, lampiran 3 ada. Ini kan udah standar nih. Yang lupa sering ini, NIM. Nama ya, nama. Lalu NIM, tulis NIM-nya. Cek ya. Alokasi waktu yang rasional ya. Anda kan kuliah. Jadi jangan Anda tulis 30 jam per minggu kapan Anda kuliahnya. 10 jam itu kan sudah cukup tuh. 2 jam sehari untuk PKM-nya. 10 jam ketua, 10 jam anggota misalnya. Lalu uraian tugas. Nah, uraian tugas ini kan tinggal diambil dari bab 4. Kan di bab 4 itu kan sudah ada person penanggung jawab tuh. Ya, itu aja pindah ke sini lalu tambah penjelasannya. Kalau dia ketua sebutkan dia, kalau dia ketua maka dia mengkoordinir, tambah di uraian tugas nih ya. Kalau ketua dia mengkoordinir kegiatan itu udah pasti. Nah, kalau anggota dia pasti membantu tugas ketua untuk kegiatan yang lain selain tugas yang ada tadi di bab 4. Jadi ini pindahkan aja yang di bab 4. Kan di bab 4 tuh Anda sudah bikin tuh, ya. Nah, ini kan ada bab 4. Oke. Lampiran 3, kemudian lampiran 4, surat pernyataan ketua pelaksana. Ini lihat panduan ya. Kan sudah ada formatnya di panduan. Tidak ada pakai saya yang bertanda tangan, langsung ya, yang bertanda tangan di bawah ini. Dan di sini ketua tim pelaksana. Dan di panduan diperlihatkan bahwa tidak ada kop universitas. Di panduan tidak ada kop universitas, tidak ada tanda tangan pejabat. Dan cek sudah betul KC tahunnya 2021, cek semua. Dicek semua. Spasinya 115 ya. Oke. Tidak ada tanda tangan pejabat di sini, tidak ada stempel di sini. Lalu Anda yang menyatakan nama Anda, tanda tangan bahasa dan materai 10.000, tidak 6.000, di panduan 10.000. Ya, materai 10.000, lalu Anda tanda tangan bahasa, lalu Anda scan utuh. Anda scan utuh ini 1 halaman, lalu Anda insert. Dan jangan dihapus tulisan ini ya, biar aja. Jadi yang di-insert itu taruh di front, di depan, tanpa menghapus apa-apa. Lihat video ya, ada video tutorialnya. Baik. Kemudian lampiran berikutnya. Oke, ini lampiran 5. Gambaran teknologi yang akan dikembangkan. Maka ya Anda buatlah di sini ya, gambaran teknologinya sebaik-baiknya tentunya. Kan orang mau ngasih dana nih. Kalau gambaran teknologi yang akan dikembangkan tidak jelas, gimana orang mau ngasih dana? Buat sebagus-bagusnya. Kalau Anda bisa membuatnya seperti real, akan lebih baik ya. Buat sebaik-baiknya. Dan menurut saya jelaskan prinsip kerjanya, kan tinggal dibuat nih. Di sini ada 1 paragraf bagaimana alat ini berfungsi, bekerja ya, biar orang tahu bagaimana fungsinya. Nah, jadi buat nih sini 1 paragraf misalnya. Itu akan lebih memudahkan orang untuk memahami teknologi yang akan dikembangkan. Oke, habis. Kalau sudah lakukan semuanya, insya Allah administrasinya itu sudah mantap ya. Administrasi daripada proposal Anda sudah mantap. Oke, sekarang kita cek list ya. Kita ulang. Cek lagi, buka lagi proposalnya. Kita cek satu-satu. Kita mulai dari ketentuan umum. Proposal diawali dari daftar isi, tidak ada sampul. Oke. Oke ya. Lihat yang pertama, proposal diawali dari daftar isi, tidak ada cover ya. Oke. Nama lengkap NIM atau angkatan, tim disarankan minimal dari 2 angkatan. Anggotanya, cek apakah dari 2 angkatan. Walaupun ini tidak wajib, ini membuat potensi Anda lolos makin tinggi. Maka Anda usahakan 2 angkatan yang berbeda. Oke. Oke. Judul maksimal 20 kata. Cek judulnya. 20 kata. 20 kata. Oke. Tim 3 sampai 5. Termasuk ketua, jangan sampai ada 6, 3 sampai 5. Oke. Jumlah halaman dari pendahuluan sampai dengan daftar pustaka 10 halaman. Ya. Kemudian margin. Semua dari awal sampai akhir margin Anda, kertas A4 marginnya 4 cm kiri, kemudian kanan 3, atas 3, bawah 3. Cek.
Oke. Spasi semuanya kecuali daftar pustaka spasinya 115. Selain daftar pustaka ya, daftar pustaka spasinya 1. Selain daftar pustaka spasinya 115. Oke, bagus. Font 12 Times News Roman. Semua bagian daripada proposal font 12 Times News Roman. Kalau perlu cek juga ya, nomor halaman itu sebaiknya juga fontnya 12 dan Times News Roman. Kalau belum, robah. Sudah? Sudah. Bagus. Oke, penomoran halaman inti dimulai dari bab 1. Jadi, cek nomornya bab 1 itu ditulis dengan huruf Arab mulai dari 1 dan di pojok kanan atas. Pendahuluan, cek. Mulainya dari halaman 1 dan di pojok kanan atas. Sudah. Bagus. Itu administrasi ketentuan umum. Sekarang kita cek sistematika. Daftar isi. Daftar isi itu nomor halaman menggunakan angka Romawi kecil dimulai dari 1 Romawi dan berada di pojok kanan bawah. Sudah? Dan saya tidak rekomendasikan ini ya, walaupun boleh daftar tabel, daftar gambar, tapi sebaiknya ini tak perlu. Daftar isi saja. Oke? Ada pendahuluan? Ada. Ada tinjau mustaka? Ada. Ya. Tahap pelaksanaan? Ini kan KC. Tidak boleh metode penelitian atau metode pelaksanaan, tetapi tahap pelaksanaan? Kalau belum, perbaiki. Kalau sudah, oke ya. Kemudian biaya. Biayanya 5-10 juta. Dan totalnya harus sama dengan lampiran dan pengesahan. Bab 4 ya, bab 4 kan biaya dan jadwal kegiatan, ada? Ada ya. Dan jumlahnya 5-10 juta dan totalnya harus sama dengan lampiran 2 dan pengesahan. Oke, sudah. Jika terdapat bantuan dari dana sumber lain, tidak boleh melebihi 25% dan itu mesti ada suratnya. Ada lampiran surat pernyataan. Kemudian waktu kegiatan 3-4 bulan. Sudah 3-4 bulan? Sudah semua? Sudah. Oke. Daftar pustaka menggunakan harpat. Harpat itu maksudnya nama tahun, tidak pakai nomor ya, tidak sistem nomor. Pustaka yang dikutip pada bagian inti harus tercantum pada daftar pustaka. Anda cek daftar pustakanya, apakah semua yang ada di daftar pustaka sudah dipanggil di dalam kalimat, atau apakah semua yang ada di dalam kalimat sudah ada di daftar pustaka? Coba dicek dulu. Kalau daftar pustaka Anda 10, maka semuanya mesti dipanggil dalam kalimat. Hitung, cek semua, dan penulisannya sesuai panduan. Oke, sekarang spasi, cek spasinya. Spasi 1. Sudah? Sudah. Oke, bagus. Lampiran. Format sesuai. Tadi sudah dijelaskan bahwa formatnya mesti sesuai. Cek ya, format sesuai dan tanda tangannya basah, bukan scan. Lalu tanggal penandatanganan biodata. Tanggalnya kan sekarang kan sekitar Februari 2021 atau Maret. Jangan sampai 2020 tanggalnya. Oke. Ini format sudah dan tidak ada scan. Tanda tangannya sudah bagus, di scan satu halaman. Tanggalnya oke. Ini oke. Kemudian biodata lengkap jumlahnya. Anggotanya kalau 3 ya 3. Tambah ketua 4. Tambah pendamping. Lengkap enggak biodatanya? Sudah. Oke. Kemudian anggaran. Anggaran 5-10 juta. Dicek 5-10 juta. Dan sama dengan yang ada di bab 4 dan lembar pengesahan. Cek jumlahnya. Cek lagi. Apakah di lampiran ini jumlahnya sudah sama dengan yang ada di RAB di bab 4 dan di pengesahan. Sudah? Sudah. Susunan organisasi tim lampiran 3 ada? Kalau tidak ada lengkapi dulu. Ada ya? Ada. Oke. Lampiran 4 surat pernyataan ketua ada? Ada. Harus menggunakan tanda tangan basah dan materai 10.000. Dicek lagi. Tanda tangannya basah, jadi Anda scan satu halaman. Sudah? Sudah. Tidak perlu ada tanda tangan pejabat, tidak perlu ada kop. Sudah ya? Oke. Gambaran teknologi yang akan dikembangkan lampiran 5 ada? Karena ada KC itu hanya lampirannya 4. Tidak ada 5 dibikinnya.
Dia mesti dalam biro 5. Ada ya? Oke, ada. Baik. Demikian adik-adik sekalian ya. Adik-adik sekalian yang sedang membuat proposal PKM. Kita sudah melakukan bimbingan online untuk review mandiri proposal PKM KC. Kalau Anda ikuti apa yang sudah disampaikan, insya Allah Anda akan lolos seleksi administrasi. Kalau masalah isi, kualitas isi, tentu pembimbing Anda yang lebih paham. Maka diskusikan dengan pembimbingnya sehingga administrasi lolos, isinya kuat, sehingga Anda bisa didanai dan bisa sampai ke PIMNAS. Be kreatif. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Bisa di chat di komentar YouTube ini atau bisa juga via email. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.